Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri dan baru saja ada perkembangan terbaru bahwa partai-partai politik pendukung pemerintah itu diundang semuanya buat ngobrol-ngobrol di istana oleh Presiden Jokowi, dan ada yang mengejutkan, salah satu partai yang tidak ada menterinya, ya, tidak ada memiliki kader yang duduk di kabinet, tetapi datang ke pertemuan tersebut, yaitu Partai Amanat Nasional. Oke, kenapa menurut gua ini menarik ya? Partai Amanat Nasional ini memang ini adalah partai yang punya spesialisasi masuk di menit-menit pergantian gitu. Kalau ibarat pemain bola, ini partai ini dianggap sebagai super sub oleh pemerintahan yang ada di Indonesia gitu, orang-orang yang berkuasa di Indonesia. Dulu 2004 Pak SBY menang, PAN bergabung kemudian gitu. Nah, pas yang kedua 2009 memang PAN sudah mengukuhkan dukungannya kepada Pak SBY ketika itu. Bahkan kemudian Pak Hatta Rajasa juga memiliki hubungan personal, hubungan perbesanan di pemerintahan SBY yang kemudian membuat PAN menjadi partai yang menjadi tulang punggung pemerintahannya SBY Budiono yang periode kedua waktu itu. Namun selalu menarik melihat waktu itu sampai 2014 Pak Jokowi memimpin, PAN pun awalnya adalah partai pendukung Prabowo Hatta, karena Hatta adalah kadernya PAN ketika itu yang maju di dalam kontestasi Pilpres. Kemudian Pak Jokowi menang, ada dulu polemik KMP KIH kalau lu pada ingat. Nah, di KMP KIH ini kemudian Golkar bergabung dengan pemerintah, PAN bergabung dengan pemerintah, dan tetapi PAN bergabung dengan pemerintah dapat satu menteri, ya. PAN diamanahkan untuk menjadi Menteri PAN RB ketika itu, Pak Asman Abnur. Kemudian gerakan-gerakan melenting ini masih sering dilakukan oleh kader-kadernya. Terutama waktu itu yang menjadi ujung tombaknya adalah The Great Amin Rais gitu. Pak Amin ini memang dari dulu punya karakteristik yang sangat kuat di dalam mengkritik pemerintah, dan tidak pernah beliau yang benar-benar secara established gitu ya menjadi bagian dari kelompok berkuasa di Indonesia gitu. Ya, Pak Amin tetap mengkritik pemerintahan SBY waktu itu, juga ketika Pak Jokowi di awal juga Pak Amin melakukan kritik juga yang membuat anggota koalisinya Pak Jokowi itu begitu kesel gitu ya, begitu tidak nyaman dan begitu melihat bahwa PAN ini partai yang main dua kaki gitu. Nah, kemudian di periode yang sekarang PAN kembali bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, dan respon yang sama bahwa partai ini adalah pemain dua kaki itu kembali disampaikan. Yang terakhir gue lihat di Twitternya Raja Juli Antoni, dia juga mengatakan bahwa dia sangat senang PAN bergabung, namun track record PAN sebagai partai yang bermain dua kaki ini menjadi hal yang menjadi catatan gitu ya, menjadi catatan di dalam koalisinya Pak Jokowi. Nah, namun sekarang kepemimpinan baru di PAN itu sudah berubah gitu ya. Sosok Amin Rais sudah tidak ada lagi di PAN, dan Pak Amin Rais membuat partai sendiri, Partai Umat, yang mana punya anggapan bahwa Pak Amin terpelanting gitu, atau keluar tersisih dari pertarungan internal PAN sendiri gitu. Nah, kemudian sekarang Pak Zulkifli Hasan yang menjadi ketua umum, dan dari dulu Pak Zul memang memperlihatkan, Zulkifli Hasan selalu memperlihatkan hubungan yang begitu mesra gitu dengan pemerintah, terutama dengan Pak Jokowi. Bahkan waktu kisruh KMP KIH itu dia sebagai ketua MPR yang mengambil peran untuk segera bahwa presiden harus segera dilantik gitu, walaupun dia merupakan bagian dari KMP gitu waktu itu. Nah,
Nah, sekarang Pak Zul yang sudah punya cerita panjang secara personal dengan Presiden Jokowi, ya Zulkifli Hasan sudah punya berbagai relasi terutama menghadapi masa-masa genting dan kritis di dalam pemerintahan, itu bagasinya ranselnya sudah tidak seberat di PAN pada masa sebelumnya, yang mana di situ ada Amin Rais gitu menjadi salah satu kekuatan dominan, yang mana kalau kita lihat kekuatannya Amin Rais di PAN, ya banyak pakar-pakar menilai bahwa 30-40%-nya PAN itu Amin Rais gitu dulu ya. Nah, yang lainnya ini faksi-faksi lainnya gitu. Nah, 60%-nya faksi-faksi lainnya yang banyak tokoh-tokohnya juga. Nah, tapi sekarang posisi Zulkifli Hasan dianggap lebih established gitu. Walaupun mungkin ada juga internal competition atau internal control yang terjadi di dalam PAN, tapi bukan menjadi arus utama lagi gitu. Nah, gue melihat masuknya PAN, kita tidak tahu apakah akan dapat menteri, apakah akan dapat posisi tertentu. Kalau gue sih, dugaan gue sih akan dapat menteri ya PAN ini, dan nggak tahu posisi menteri mana yang akan digeser. Ya kemungkinan menurut gue ya, kalau Zulkifli Hasannya yang masuk, kemungkinan Menko bisa didapatkan gitu oleh PAN. Tapi kalau bukan Zulkifli Hasan, mungkin menterian teknis lainnya gitu ya, yang mana belum tentu juga punya peran strategis di masa pandemi ini gitu. Nah, tetapi lepas dari itu semua, kehadiran Zulkifli Hasan di situ ya adalah sebuah simbol, sebuah upaya untuk mengatakan pada publik bahwa PAN hari ini itu sudah bukan PAN-nya Amin Rais lagi. PAN hari ini itu adalah PAN yang mana dia bisa lebih bebas sebagai ketua umum untuk menentukan sikap mendukung pemerintah gitu. Nah, ini yang dulu untuk Zulkifli Hasan sendiri pun di depan publik waktu masa sebelumnya memperlihatkan dukungannya kepada Jokowi pun agak hati-hati gitu. Yang mana Amin Rais sebagai kekuatan utama di dalam PAN juga itu bisa mengambil sikap yang sangat bertentangan, dan itu sering sekali gitu terjadi di masa Amin Rais masih di PAN. Tapi sekarang Amin Rais sudah keluar, dan warna-warna yang kritis seperti yang ditampilkan Amin Rais dulu sudah mulai mengendor di dalam internal PAN, dan keberpihakan kepada pemerintah dan menjadi bagian dari pemerintah ini adalah upaya Zulkifli Hasan sendiri untuk membangun proximity-nya dengan kelompok berkuasa gitu. Jadi membangun kedekatan dengan kelompok berkuasa sehingga internal PAN sendiri dia bisa lebih mampu untuk melakukan konsolidasi internal di dalam Partai Amanat Nasional sendiri. Nah, makanya menurut gua ini adalah pilihan yang sangat rasional bagi PAN. Dia bergabung dengan pemerintah, mengingat pertama kepemimpinan Zulkifli Hasan yang mana sosoknya di internal PAN mungkin tidak sekuat Amin Rais gitu ya, yang sudah merupakan pendiri partai, punya masa bawaan sejak Pilpres gitu, masa bawaan sejak awal-awal masa reformasi gitu. Sementara Zulkifli Hasan adalah seorang kader yang meniti karir politiknya dari tingkat DPD, tingkat kabupaten kota, naik sampai ke pengurus DPP, sampai jadi sekjen, sampai jadi ketua umum. Jadi ini dua orang yang berbeda gitu. Kalau Amin Rais itu punya karakteristik seorang tokoh yang kemudian membangun partai, Zulkifli Hasan adalah orang yang berpartai dari bawah gitu. Ini sosok yang sama sekali berbeda. Ketika dia berpartai dari bawah sampai ke atas, dia melihat bahwa proximity, kedekatan dengan ring satu itu menjadi penting gitu. Nah, ini gaya berpolitiknya Zulkifli Hasan, dia membangun kedekatan dengan ring satu, dengan kekuasaan, yaitu dengan pemerintahannya Pak Jokowi. Kemudian setelah membangun kedekatan tersebut, dia melakukan konsolidasi internal di dalam partainya gitu. Nah, karena memang sekarang pilihan untuk menjadi oposisi itu juga tidak menguntungkan bagi PAN. Secara karakteristik, lu kalau tanya orang apakah PAN ini partai Islam atau enggak, orang juga bingung gitu.
Kalau PKS jelas ini partai Islam gitu. Kalau PAN membawa diri sebagai partai Islam juga orang akan mempertanyakan hari ini gitu. Tidak seperti dulu lagi di mana banyak tokoh-tokoh intelektual yang memang membawa aspirasi Islam di dalam agenda-agenda politiknya di PAN. Tapi PAN hari ini itu orang akan bicara soal partai artis, soal partai pengusaha gitu ya. Yang mana corak Islamnya sudah tidak sekuat dulu lagi gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan mendekat kepada kekuasaan itu menurut gua bukan hanya sesuatu yang pragmatis di mana dia mendapatkan transaksi politik tertentu gitu, tapi juga ini sebagai upaya untuk memperkuat positioning PAN dan positioningnya Zulkifli Hasan sendiri dalam jangka panjang. Tentunya di internal PAN dan positioningnya PAN sebagai sebuah partai yang sudah ditinggal oleh empunya gitu. Jadi memang di konteks ini Pak Zulkifli Hasan ini lagi melakukan berbagai macam manuver untuk membangun identitas baru dari Partai Amanat Nasional gitu. Dari partai ini yang mana mungkin berhasil ya mungkin juga tidak gitu. Nah sekarang upaya untuk masuk ke pemerintahan artinya PAN ini sudah mulai meninggalkan basisnya yang berada di sektor kanan gitu atau partai agamis gitu. Yang mana partai agamis itu udah digarap oleh PKS semua gitu. Jadi dia mulai agak ke tengah ya. Dan untuk derajat tertentu gue melihat PAN udah mulai bertransformasi untuk menjadi partai nasionalis gitu, partai sekuler aja, nggak seperti PKS gitu atau bahkan PKB itu lebih Islami gitu ya. Nah inilah yang berhasil kita lihat hari ini bagaimana identitas kepartaian itu berusaha dibentuk juga tergantung dengan positioningnya gitu di dalam relasi kekuasaan. Nah kalau gue lihat sekarang ya masa-masa anti pemerintah dari kalangan Islam ya itu pasti lebih cenderung kepada mendukung PKS gitu. Ya agak sulit juga gitu ya PAN mendapatkan ceruk itu. Nah menurut gua ini sebuah langkah yang realistis dan sangat dihitung juga dari internal PAN-nya sendiri gitu ya. Oke, di pertarungan segmen religious voters ini gua udah mulai kesulitan nih untuk bertarung di situ. Ya udah gua gabung aja sama Jokowi sekalian gitu kan. Gua gabung sama Jokowi akhirnya dia petakan segmen barunya gitu. Apakah PAN tetap akan dengan gaya dulu masuk ke pemerintahan tapi tetap hantam-hantam? Menurut gua sih ada kemungkinan itu terjadi tapi lebih terkontrol gitu. Lebih bisa diminimalisir ketimbang pada periode sebelumnya yang mana ada variabel-variabel bebas lainnya gitu ya yang mungkin Zulkifli Hasan sendiri tidak mampu untuk melakukan kontrol, tapi hari ini hal itu lebih mudah untuk terantisipasi kayaknya gitu. Dan kita lihat aja ke depan apakah ini akan jadi partai setengah hati lagi dalam mendukung pemerintahan Jokowi. Kalau dari analisis gue sih ini nggak setengah hati, tapi kayaknya akan menjadi 4/5 hati nih. Ya mungkin ada, tapi ya udah nggak sekencang dulu karena kita lihat aja kader-kader PAN berapa banyak sih kader PAN yang menggantungkan suaranya kepada segmen-segmen Islam gitu. Gua rasa sih udah sangat sedikit yang mana itu lebih didominasi oleh PKS hari ini dan mungkin Partai Umat gitu. Jadi ini upaya untuk menemukan samudra baru atau daratan baru bagi partai ini gitu. Mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di ngomong sendiri berikutnya. Dah.